Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, serta sehat. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam, yakni Habibana wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya, semoga mendapatkan syafaat yaumil kiamah nanti. Amin. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Rofiah, MSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu dakwah. Kami di sini akan menjelaskan kembali tentang 3 unsur pokok dakwah. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Zahara Manistasyara. Perkenalkan, nama saya Rispa Lailatul Magfirah. Saya Rinya dan Sakar Islami. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan 3 unsur pokok dakwah. Latar belakangnya, dakwah bukan hanyalah ceramah, melainkan membimbing manusia agar sesuai dengan ajaran Islam. Dakwah di zaman yang sekarang ini memiliki tantangan yang lebih besar, karena teknologi, krisis moral, dan informasi yang membuat simpang siur. Dakwah memiliki 3 unsur pokok penting, yaitu pengarahan, perubahan, dan pengharapan. Pengarahan agar umat mengetahui yang benar, perubahan agar dakwah memiliki hasil yang nyata, dan pengharapan agar umat tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 unsur ini harus berjalan bersama agar dakwah menjadi lebih baik atau lebih bijak, menenangkan, dan relevan bagi masalah masyarakat. Dai adalah orang yang menyampaikan dakwah, baik secara lisan, tulisan, ataupun perbuatan, yang dilakukan secara individu, berkelompok, maupun dalam suatu organisasi. Secara umum, dai sering disebut dengan istilah mubalik atau mubaligoh, artinya orang yang menyampaikan ajaran Islam. Mad'u yaitu orang yang menjadi sasaran dakwah atau yang menerima dakwah, baik secara individu ataupun kelompok, baik yang beragama ataupun dengan sebutan lain, manusia secara keseluruhan. Mada adalah pesan atau materi yang disampaikan oleh dai kepada mad'u. Dalam hal ini sudah jelas, mada berisi tentang ajaran agama Islam itu sendiri. Madah yang disampaikan oleh dai ke mad'u sudah tentu mengundang kebenaran dan kebaikan bagi manusia yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. 3 unsur pokok penting. Yang pertama ada at-taujih atau pengarahan. At-taujih adalah upaya dai untuk mengarahkan kepada umat agar umat memahami agama Islam dengan benar. Seperti ulama Ali Mahfud dan Abdul Karim Zaidan pernah berkata bahwa dakwah tidak akan berhasil tanpa taujih. Taujih sangat penting di zaman yang sekarang ini untuk menangkal kesalahpahaman akibat simpang siurnya yang terjadi di akibat media sosial. Contohnya, dai meluruskan simpang siurnya di media sosial. Yang kedua, at-taghyir, perubahan. At-taghyir adalah usaha untuk mengubah akidah dan akhlak dan perilaku secara bertahap. Dimulai dari perilaku sendiri, kemudian perilaku sosial yang membesar. Contohnya, pemuda yang malas sholat, kemudian disiplin menjadi rajin sholat 5 waktu. Yang ketiga ada ar-roja. Ar-roja adalah pengharapan. Ar-roja adalah menanamkan di dalam hati akan rahmat Allah agar tidak putus asa dan semangat memperbaiki diri. Tujuannya agar tidak putus asa atau merasa tidak layak atau bahkan menjauh dari ibadah-ibadah sebab dosa-dosa di masa lalunya. Contohnya, seseorang yang meyakini atau yang menguatkan kepada seseorang yang menyesal akan dosa-dosa yang telah diperbuat di masa lalunya dan meyakini bahwa Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini saya akan menjelaskan tentang relevanisasi 3 unsur dakwah di era digital ini.
di zaman sekarang berdakwah harus disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Di tengah derasnya informasi, perubahan sosial, bahkan tekanan hidup. 3 unsur dakwah ini sangat penting, menjadikan dakwah lebih efektif. At-tauji ini penting karena banyaknya pendakwah yang tidak jelas ilmunya, sehingga at-tauji bisa meluruskan atau mengarahkan umat untuk mencari sumber yang lebih benar, sehingga menyampaikan dakwah bukan hanya tentang viral tetapi juga bermanfaat. Yang kedua, at-taghyir. At-taghyir ini mendorong. Dakwah bukan hanya tentang menyampaikan, tapi juga mendorong untuk berubah menjadi lebih baik dari segi perilaku, sikap, kebiasaan, bahkan sikap bermedia sosial. Nah, at-taghyir ini sangat penting untuk masyarakat berubah dari kebiasaan buruk menjadi lebih baik. Nah, yang ketiga ada ar-roja. Ar-roja ini sangat relevan di tengah meningkatnya kesetresan dan kecemasan masyarakat. Nah, ar-roja ini menjadi suatu harapan dan kasih sayang Allah kepada hambanya. Seperti dalam surat Az-Zumar ayat 53, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sungguhnya Allah Maha Pengampun atas apa yang dosa-dosa yang telah kau lakukan. Nah, dari ayat ini mengajarkan bahwa Allah memberikan harapan untuk manusia untuk berubah melalui dakwah. Nah, dari 3 unsur tadi sangat berkaitan. At-tauji ini mengarahkan, at-taghyir merubah, ar-roja menguatkan, sehingga 3 unsur dakwah ini menjadikan dakwah paling lengkap dan sesuai di zaman sekarang ini. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wa hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.